Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini saya mau mengolah pisang yang sudah matang menjadi cemilan yang enak dan sehat teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu gimana cara bikinnya dan apa bahannya, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahan-bahannya 10 buah pisang. Ini saya pakai pisang raja. Ini pisangnya udah matang banget ya teman-teman, udah lembut. 7 sendok makan tepung terigu, 3 butir telur. Nah ini yang 2 butir nanti dicampurkan ke dalam adonan pisang, dan yang 1 butir untuk campuran bahan pencelup. Kemudian 7 sendok makan gula pasir, secukupnya susu kental manis, dan nanti akan kita tambahkan sedikit garam dan vanila bubuk ya. Pertama kita haluskan dulu pisangnya, bisa pakai punggung garpu atau teman-teman bisa juga halusin pakai whisker atau pakai chopper biar lebih mudah dan cepet ya. Nah seperti ini udah cukup, nggak usah terlalu halus banget ya. Kemudian kita masukkan 2 butir telur, masukkan gula pasir, dan masukkan secukupnya susu kental manis. Habis itu kita aduk-aduk sampai rata deh. Kemudian kita masukkan tepung terigu. Terigunya bebas ya, bisa pakai terigu protein tinggi, bisa pakai yang sedang ataupun rendah. Ini saya pakai terigu protein yang sedang teman-teman. Kita aduk sampai rata ya. Hampir lupa teman-teman, kita tambahkan vanila bubuk dan secumput garam ya. Kalau udah kita aduk sampai merata dan adonan siap dimasukkan ke loyang. Nah ini adonannya udah saya masukkan ke loyang yang udah dialasin kertas roti ya, atau teman-teman juga bisa olesin pakai margarin tipis-tipis aja. Untuk ukuran loyangnya bebas ya. Ini saya pakai ukuran loyang yang 15 cm, dan ini adonannya juga lebih, bisa jadi 2 loyang yang ukuran kecil ya. Kita kukus kurang lebih selama 30 menit. Sebelumnya kukusannya udah dipanasin dulu ya teman-teman. Kita kukus pakai api sedang aja ya teman-teman. Sambil menunggu adonan yang pertama matang, kita olesi pakai margarin untuk loyang yang kedua, sisa adonan tadi ya teman-teman. Nah kita masukkan sisa adonan yang tadi ke dalam loyang yang udah diolesin margarin ya. Nah ini adonan yang kedua udah siap kita kukus teman-teman. Nah ini adonan pertama udah matang teman-teman. Angkat dari kukusan dan tunggu biar adonannya dingin dulu ya. Sekarang kita masukkan adonan yang kedua tadi ya teman-teman ke dalam panci kukusan yang sudah panas. Kita kukus lagi selama 30 menit ya. Nah ini adonan yang pertama udah dingin, kita pindahkan dulu ke wadah ya. Jangan lupa kertas rotinya kita ambil dulu ya teman-teman. Ini dia sudah jadi dan sudah dingin. Ini namanya nugget pisang teman-teman. Sekarang kita potong-potong dulu ya. Motongnya bebas, bisa sesuai dengan selera, tapi jangan terlalu tipis ya. Nanti kalau terlalu tipis, pisangnya nggak kerasa teman-teman. Nah kira-kira potongannya seperti ini teman-teman, nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal juga. Sekarang kita siapkan untuk bahan pencelupnya. Saya pakai 1 butir telur, lalu 3 sendok makan terigu. Teman-teman juga bisa tambahkan 1 sendok gula ya kalau suka manis.
dan tambahkan air secukupnya ya. Kita aduk sampai rata. Kalau airnya kurang bisa ditambahkan ya teman-teman. Nah, ini bahan pencelupnya udah siap. Teksturnya cair seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kayak gini. Lalu siapkan tepung panir atau tepung roti secukupnya aja ya. Kita balur adonannya, lalu kita celupkan ke tepung panir. Kita balur sampai rata, sampai tepung panirnya menempel ke adonan. Kita taruh di wadah ya teman-teman. Kita celupkan lagi ke adonan cair, lalu kita balur lagi ke tepung panir. Lakukan semuanya sampai habis ya. Setelah semuanya selesai dibalur tepung roti, adonannya siap digoreng teman-teman. Ini karena saya bikinnya banyak dan nggak bakalan habis seharian, akan saya awetkan, saya jadikan frozen food ya teman-teman. Caranya, kita bungkus nugget pisangnya ke dalam plastik, kita bungkus per porsi ya. Untuk isinya bisa 5 atau 4 sebungkusnya, atau bisa juga 2, sesuai selera teman-teman aja ya. Yang mau kita awetkan atau yang udah kita bungkus tadi, kita masukkan ke dalam freezer sampai beku. Nah, kalau teman-teman mau makan tinggal keluarkan dari freezer ya. Tunggu 30 menit supaya bekunya hilang, baru kita goreng. Rasanya akan tetap sama, bagian luarnya crispy, bagian dalamnya lembut, legit banget. Nugget pisang ini bisa awet sampai 1 bulan ya, kalau disimpan di dalam freezer ya, bukan bagian bawah. Ini yang di plastik akan saya bekukan atau diawetkan di dalam freezer ya, dan yang di wadah akan saya goreng teman-teman. Goreng ke dalam api yang panas sampai kecoklatan ya. Ini dia teman-teman, nugget pisang crispy-nya udah mateng. Ini dijamin enak, lembut, bagian luarnya crispy, dalamnya lembut dan legit banget. Teman-teman pasti suka deh sama cemilan ini. Supaya lebih cantik dan lebih enak, teman-teman bisa kasih topping sesuai selera ya. Atau kalau nggak dikasih topping juga ini udah enak banget sih. Udah lembut dalamnya, crispy luarnya. Pokoknya mantap deh. Ini saya kasih topping kesukaan anak-anak ya, supaya dia lebih lahap makannya. Alhamdulillah anak-anak pada suka teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya banyak pisang yang sudah matang tapi bingung mau diapain, daripada mubazir, lebih baik dijadikan cemilan enak nugget pisang crispy. Bisa awet loh sampai 1 bulan kalau kita simpan di dalam freezer. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa like ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa tekan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dadah, assalamualaikum.